Dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Yang Allah sendiri, Allah azza wa jalla mewajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus samai. Dibukakan di dalamnya pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahimi. Dan ditutup, dikunci pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatini. Dan dibelenggu bisikan dari setan. Wa fihi lailatul khairum min alfi syahrin. Dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Ayat ini menunjukkan kita bahwa Ramadan adalah bulan di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun pada sebuah momen sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat 97 Al-Qadr ayat 1, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di dalam malam Lailatul Qadar. Peristiwa itu terjadi pada tahun 610 Masehi, yang saat itu Rasulullah SAW berusia sekitar 40 tahun. Jika melihat dari kelahiran beliau yang lahir pada sekitar 571 Masehi. Turunnya Al-Quran ini kemudian disempurnakan lagi dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Turun kewajiban melaksanakan sholat pada 621 Masehi dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, saat itu beliau berusia 50 tahun. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj disempurnakan lagi dengan peristiwa hijrah Nabi 622 Masehi. Kemudian peristiwa hijrah ini disempurnakan lagi dengan perintah untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan pada 623 Masehi. Saat itu beliau berusia 52 tahun. Rangkaian proses penyempurnaan Islam sebagai sebuah agama yang diwahyukan untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW akhirnya tersempurnakan hingga beliau wafat pada sekitar 632 Masehi. Dan dari sini ketika kita menjumpai bulan Ramadan, maka kita dapat melaksanakan dan merasakan sempurnanya amalan bulan suci Ramadan ini yang terhimpun segala jenis macam dan ragam ibadah untuk kita niatkan, amalkan, resapi nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya. Menjadi keistimewaan Ramadan bahwa pada bulan inilah kalamullah akhirnya diturunkan. Pertama sebagai hudal linnas atau petunjuk pandangan hidup manusia. Kedua sebagai bayyinatin minal huda, yakni penjelasan rinci dari petunjuk-petunjuk Qur'ani. Ketiga sebagai al-furqan, yakni pembeda di antara benar dan salah. Karena jika mengikuti tolak ukur logika manusia, terkadang benar dan salah itu relatif, tentatif, temporer. Namun dengan Al-Quran kebenaran itu bisa diarahkan dan ditentukan, terutama dalam hal yang tidak dapat ditembus dan dijangkau oleh logika dan akal umat manusia. Al-Quran yang membawa 3 fungsi itu diturunkan di bulan suci ini, bulan yang terpilih dan spesial. Turun di malam yang spesial, yakni malam Lailatul Qadar, di mana sekali ibadah di dalamnya bernilai melebihi 1000 bulan. Jikalau kita berhasil mendapatkan dan membedakan malam Lailatul Qadar dengan malam lainnya, malam Lailatul Qadar sekali sujud kita disetarakan lebih dari 1000 bulan sujud kening kita tak lepas dari sajadah. Sekali bacaan Quran disetarakan lebih dari 1000 bulan kita lalui dengan tak lepas dari membaca Al-Quran, tak lepas dari memegang wahyu, memegang mushaf. Sekali tahlil, tahmid, tasbih dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita yang terus melantunkannya selama lebih dari 1000 bulan. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini dinamai dengan Ramadan karena selain sebagai bulan spesial yang umat Islam merasakan nuansa atmosfer ibadah begitu kental di dalamnya, Ramadan sendiri memiliki keistimewaan dalam membebaskan manusia dari noda dan dosa yang pernah dilakukannya. Ramadan, ro, mim, dot, alif, nun sendiri pada dasarnya diambil dari kata romido, ro, mim, dot, yang berarti panas.
Para ulama kemudian menjadikan makna panas dari kata Ramadan ini dengan arti membakar atau menghapus semua dosa-dosa orang yang berpuasa pada bulan tersebut. Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Baghdadi atau yang lebih masyhur dengan sebutan Imam Al-Mawardi dalam salah satu kitabnya menjelaskan alasan penamaan Ramadan adalah karena bulan Ramadan merupakan bulan pembakar dosa. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Wa qad rawa Anas bin Malikin anna Rasulullah SAW qala, innama summiya Ramadhanu li'annahu yarmil dunuba." Dan sungguh Anas bin Malik telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya dinamakan Ramadan karena bulan ini adalah untuk membakar dosa. Karena itu bulan ini dipandang oleh ulama kita mengandung nilai bulan yang penuh rahmah, maghfirah, dan itskun minan nar atau pembebas dari api neraka. Sebagian hadis menyebutkan bahwa seluruh Ramadan seluruhnya mengandung rahmah, seluruhnya mengandung maghfirah, seluruhnya mengandung itskun minan nar. Namun di sisi lain disebutkan juga sebagaimana kita dapat melalui Ramadan dengan melatih diri untuk masuk pada fase-fase pertaubatan. Maka dari itu ada ulama yang membaginya pada fase-fase tertentu. Dan juga berdasarkan hadis, fase 10 hari pertama Ramadan adalah rahmat, fase kedua adalah maghfirah, fase ketiga adalah itskun minan nar. Dua hadis ini berbeda, namun meski para ulama berbeda pandangan mengenai hadis ini, namun semuanya sepakat bahwasanya di dalam Ramadan kita dianjurkan dan diharuskan untuk mencari rahmah, mencari maghfirah, dan mencari itskun minan nar. Semoga kita dapat menguatkan niat kita meresapinya dan mengicamuntahkannya dengan maksimal dalam beribadah kepadanya di bulan suci ini. Merasakan Allah hadir dan Ramadan kali ini akan menjadi sarana untuk kehadiran Allah di dalam diri kita.